Amanat Agung. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 16 ayat 9 hingga 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Namun mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya. Mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada yang lain. Tetapi mereka pun tidak percaya kepada kedua orang itu. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil Markus bab 16 ayat 15 sering juga disebut sebagai amanat agung. Bukan semata-mata karena Yesus yang mengucapkannya atau karena merupakan pesan perpisahan atau terakhir Kristus. Amanat agung berfokus pada 2 hal, yaitu pemberitaan Injil dan pemuritan. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena ini perintah Yesus kepada kita, bukan himbauan, dan kita tanggapi dengan taat atau patuh sebagai tanda kasih dan kepatuhan seorang murid kepada Tuhan. Dunia sangat membutuhkan kabar gembira. Solusi manusia tidak cukup. Yesuslah jawabannya. Hidup evangelistik penting untuk pemenuhan diri, dan ada sukacita besar dalam membawa Kristus kepada sesama. Semua orang Kristen dapat menjadi pewarta, tidak perlu talenta khusus. Yang penting ada 3 kualitas dasar, yaitu memiliki iman, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Rasul Paulus berkata, "Sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." 1 Korintus bab 9 ayat 16b. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. 1 Korintus bab 9 ayat 17b. Ketika ketua panitia pembangunan gereja ditunjuk oleh Romo, beliau merasa tidak mampu. Romo meyakinkan bahwa Tuhan akan menyertai dan akan ada tim kerja yang bekerja sama sesuai dengan talenta masing-masing. Seiring berjalannya waktu, hal ini terbukti. Dengan memberikan waktu dan tenaganya, semua tim bekerja dengan sungguh hati, menjalin relasi yang baik dengan penduduk sekitar, dan bekerja dengan sepenuh hati. Para donatur terus menyumbang tak henti-hentinya,
Sampai saat itu tiba, gereja selesai dibangun dan diberkati. Tuhan Yesus sendiri telah menugaskan kita untuk pergi menjangkau orang dan menariknya dekat kepadanya. Kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan tentunya ingin orang lain juga mengalami hal yang sama. Marilah kita mengikuti keinginan Tuhan agar kita bertumbuh dalam iman, harapan, kasih kepadanya dan sesama, dan pada akhirnya berbuah lebat bagi kerajaan-Nya. Tuhan Yesus, sebelum Engkau naik ke surga, Engkau memberikan penugasan agar kami pergi ke seluruh dunia dan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Semoga kami yang telah mengalami kebaikan Tuhan dan mengaku sebagai murid-Mu dengan penuh sukacita menjalani penugasan ini. Dan semoga banyak orang yang tertarik mengikuti Engkau. Amin.